sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu bab dalam mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu analisis tren dan analisis persentase per komponen. Adapun yang menjadi pokok pembahasan pada bab ini yaitu yang pertama analisis tren, yang kedua adalah analisis common size statement. Analisis tren dalam persentase, yang dimana analisis tren atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Jadi, analisis tren dalam persentase merupakan metode analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan suatu perusahaan, yaitu apakah menunjukkan tendensi naik, tetap, atau menurun. Yang dimana dalam analisis tren perbandingan, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal atau dinamis. Adapun data yang biasa digunakan dalam menganalisis yaitu data tahunan atau periode yang digunakan itu biasanya hanya 2 atau 3 periode saja. Jadi ada 2 tahun sampai 3 tahun saja. Itu disebabkan karena jika lebih dari 3 tahun biasanya akan mengalami kesulitan untuk menganalisa lebih cepat. Kemudian untuk menghitung tren yang dinyatakan dalam persentase diperlukan dasar pengukuran atau tahun dasarnya. Biasanya data atau laporan keuangan dari tahun yang paling awal dalam deretan laporan keuangan yang dianalisa tersebut dianggap sebagai tahun dasar atau base year. Pemilihan tahun yang paling awal sebagai tahun dasar ini bukanlah merupakan suatu keharusan, karena tahun yang paling awal tersebut belum tentu menunjukkan dalam keadaan normal. Untuk itu, sedapat mungkin tahun yang digunakan sebagai tahun dasar adalah tahun yang paling normal di antara tahun-tahun tersebut. Yang artinya, ketika kita ingin menghitung, misalnya penjualan itu kalau ingin menghitung labanya berarti kita harus menghitung persentase yang tidak rugi. Kemudian tiap-tiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan dipilih sebagai tahun dasar, diberikan angka indeks 100%. Sedangkan pos-pos yang sama dari periode yang dianalisis dengan pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar dengan cara membagi jumlah rupiah tiap-tiap pos dalam periode yang dianalisa dengan jumlah rupiah dari pos yang sama dalam laporan keuangan tahun yang sama. Jadi tren yang dimaksud menunjukkan hubungan antara masing-masing pos suatu tahun dengan tahun dasarnya. Ini kita bisa lihat ada contoh laporan keuangan
contoh laporan keuangan ya, apa namanya PT XYZ, laporan laba rugi perbandingannya. Perbandingan dari tahun 2005 sampai dengan 2007. Ini adalah laporan tahunnya. Laporan laba rugi dulu. Indeksnya ada tiga dua ribu. Jualan di akhir lihat ada laporan keuangan di sini dari laporan keuangan PT XYZ yang sumbernya dari laporan laba rugi suatu perusahaan ya, dari periode 31 Desember 2005 sampai dengan 2007. Sini kita bisa lihat ada pos neraca atau laba rugi. Ini adalah pos-posnya. Pos dari laporan keuangan, yaitu terdiri dari penjualan, harga pokok, penjualan, kemudian ada laba kotor, biaya pemasukan, biaya umum, kemudian ada total biaya operasi, dan laba bersih. Kemudian di sini ada 3 tahun ya, 2005, 2006, 2007. Di sini ada tabel tentang tren dalam persentase. Ini yang tadi kita di slide sebelumnya dijelaskan tahun dasarnya diberikan angka indeks 100%. Ini bisa kita lihat di sini ada persentasenya 100% di tahun 2005 dari pos pertama sampai dengan pos laba bersih. Kemudian cara perhitungannya
Cara perbandingannya kita bisa lihat cara perhitungannya, yaitu dengan cara dari laporan laba rugi di atas dapat diketahui bahwa jumlah penjualan tahun 2005 yang digunakan sebagai dasar adalah sebesar 380 dengan angka indeks 100%. Sedangkan penjualan di tahun 2006 sebesar 420, maka indeksnya adalah 420 dibagi dengan 380 dikali dengan 100. Itu mendapatkan angka 110,53%. Dibulatkan menjadi 111%. Ini berarti bahwa penjualan yang terjadi pada 31 Desember 2006 adalah 111% daripada penjualan di tahun 2005. Kemudian penjualan di akhir tahun 2006 naik 11% daripada penjualan di tahun 2005. Kemudian penjualan tahun 2006 yaitu 11% itu lebih besar dari penjualan di tahun 2005. Kemudian yang kedua dari pembahasan kita hari ini yaitu analisa common size statement. Analisa common size statement ini adalah analisa yang dilakukan dengan cara membandingkan presentasi dari masing-masing pos yang akan dianalisa terhadap total nilai pos yang akan dianalisa, sehingga dapat diperoleh suatu dasar atau ukuran umum yang dapat digunakan sebagai dasar perbandingan. Kemudian, metode untuk merubah jumlah-jumlah rupiah dalam suatu laporan keuangan menjadi persentase-persentase tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah nyatakan total aktiva, total pasifa, serta total penjualan neto atau penjualan bersih masing-masing dalam 100%. Kemudian yang kedua, hitunglah rasio dari tiap-tiap pos atau komponen dalam laporan tersebut dengan cara membagi jumlah rupiah dari masing-masing pos aktiva dengan total aktivanya di jumlah rupiah masing-masing. Adapun pos pasifa dengan total pasifa dan masing-masing pos rugi laba dengan total penjualan netonya atau penjualan bersihnya dikalikan dengan 100%. Jadi dapat dilihat dari data laporan laba rugi PT XYZ di atas, dari tahun 2006 dapat diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama adalah harga pokok penjualan 2006 dibagi dengan total penjualan 2006, kemudian dikalikan 100%. Yang kedua, di situ dilihat angka ya dari harga pokok penjualan 2006 itu sebesar 310, kemudian total penjualan untuk 2006 itu sebesar 420 dikalikan dengan 100%, itu
itu dapat hasilnya adalah sebesar 73,81% yang dibulatkan menjadi 74%. Ini berarti bahwa harga pokok penjualan tahun 2006 adalah sebesar 74% dari penjualan netonya. Ataukah setiap Rp1 penjualan maka sebesar Rp0,74 akan terserap dalam harga pokok penjualan. Yang artinya setiap penjualan bersih dari Rp1 itu akan terserap Rp74 dengan cara yang kita dapat dengan